Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pedoman Observasi. Sebelumnya anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Mutia Fadila Safitri, yang kedua ada Nur Aziza Rohma, yang ketiga Renita Eka Pertiwi, yang keempat Reza Artamevia Kusuma Wardani, dan yang terakhir Fiona Firza Fajriah. Baik, yang pertama yaitu perilaku observable. Sebelumnya, perilaku observable yaitu perilaku yang dapat diobservasi atau diamati secara langsung. Ada beberapa contoh perilaku observable. Yang pertama yaitu perilaku jarang mengerjakan tugas rumah, tingkat keaktifan siswa di kelas. Yang ketiga, malas belajar. Yang keempat, lambatnya siswa dalam memahami materi. Yang kelima, konsistensi dalam belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Berikutnya adalah 50 perilaku unobservable, yakni perilaku berpikir, perilaku memahami sesuatu, perilaku cemas, perilaku menerima rangsangan, perilaku dalam menanggapi suatu masalah, perilaku dalam memecahkan suatu masalah, perilaku dalam membuat suatu konsep, perilaku seseorang dalam menunjukkan rasa empati, perilaku seseorang dalam menunjukkan rasa simpati, perilaku bersaing, persepsi seseorang terhadap suatu hal, rasa ingin tahu, perilaku marah, perilaku kecewa, perilaku cemburu, perilaku bahagia, perilaku percaya, ketepatan dalam menerima rangsang, perilaku merekam gambar oleh mata, perilaku merekam bau oleh hidung, perilaku merekam suara oleh telinga, rasa sakit, kesiapan dalam segala situasi, kematangan pola pikir. Lalu, perilaku menghormati orang lain, perilaku menghargai, perilaku benci, perilaku dendam, perilaku meyakini adanya Tuhan, perilaku menahan sakit, perilaku membayangkan sesuatu, perilaku jatuh cinta, perilaku mengilustrasikan sesuatu, perilaku bercerita, kerja otak seorang dalam mengelola informasi, perilaku khawatir, perilaku gugup, perilaku bersyukur, cara pandang seorang terhadap suatu hal atau orang lain, perilaku bingung, perilaku stres, perilaku menimbang sesuatu, perubahan mood tanpa alasan, perilaku terkesima, perilaku melamun, perilaku menggambarkan sesuatu berdasarkan memorinya, perilaku merenung, perilaku patah hati, perilaku hipnotis, dan yang terakhir adalah perilaku cemas. Yang selanjutnya adalah pengertian teknik observasi. Observasi sendiri merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan observer yang sebenarnya. Melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. Jenis pengamatan. Yang pertama, dengan partisipasi pengamat. Peneliti melibatkan diri di tengah-tengah kegiatan objek yang sedang diteliti. Peneliti terlibat langsung sehingga dapat lebih menghayati, merasakan, serta mengalami sendiri seperti apa yang dialami oleh objek yang ditelitinya. Yang kedua, tanpa partisipasi pengamat. Peneliti berada di luar garis dari kegiatan objek observasi. Misalnya, peneliti mengobservasi para pekerja tanpa menjadi pekerja dalam perusahaan itu. Yang ketiga, kuasi partisipasi. Observer melibatkan diri pada saat-saat tertentu dan pada saat-saat lain observer berada di luar situasi yang sedang ditelitinya. 3 macam situasi yang dapat diselidiki melalui observasi. Yang pertama, situasi bebas. Observer berada dalam keadaan bebas, tidak terganggu, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Yang kedua, situasi yang dibuat. Observer sengaja membuat atau menambahkan kondisi atau situasi tertentu, kemudian mengamati bagaimana reaksi-reaksi yang timbul dengan adanya kondisi atau situasi yang sengaja dibuat. Yang ketiga, situasi campuran. Rancangan instrumen observasi. Yang pertama, terlebih dahulu lakukan observasi langsung terhadap suatu proses tingkah laku, kemudian catat kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya, tentukan jenis-jenis perilaku tertentu yang akan diamati. Yang kedua,
Urutkan jenis-jenis perilaku-perilaku tersebut sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang ketiga, tentukan bentuk instrumen observasi. Keempat, terlebih dahulu diskusikan instrumen observasi tersebut dengan calon observer lain. Yang kelima, sebaiknya disediakan catatan khusus atau komentar observer pada bagian akhir pedoman observasi untuk mencatat hal-hal menarik yang tidak tercantum dalam pedoman observasi. Selanjutnya ada dua cara pencatatan observasi. Yang pertama, unit-unit tingkah laku yang akan diamati dirumuskan dan ditentukan terlebih dahulu, dan catatan-catatan yang dibuat hanyalah yang bersangkutan dengan aspek-aspek yang telah ditentukan. Observasi yang dilakukan dengan menggunakan pencatatan ini dikenal dengan istilah observasi sistematis. Yang kedua, observasi yang dilakukan tanpa menentukan lebih dahulu aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan serta tingkah laku apa yang akan diamati. Observer dapat mencatat apa saja yang terjadi dalam kegiatan observasi tersebut. Validasi observasi. Yang pertama, seharusnya pencatatan di dalam observasi dilakukan segera dan secepat mungkin. Artinya, peristiwa yang diamati jangan dibiarkan terlalu lama, sehingga bagian-bagian yang penting tidak terlupakan dan pencatatan dapat lebih objektif. Yang kedua, observer atau evaluator harus selalu menyadari bahaya kesalahan interpretasi yang timbul karena kekacauan atau tidak dapat membedakan mana yang berupa gejala dan mana yang berupa sebab-sebab. Ketiga, generalisasi dari observasi baru dapat diterima atau dilakukan berdasarkan penelitian yang sangat hati-hati dan berdasarkan sampel yang luar. Jika tidak demikian, generalisasi dapat merupakan suatu kesimpulan yang keliru dan tidak benar. Yang terakhir, signifikansi hasil observasi sangat tergantung pada kecakapan, pemahaman, dan sifat-sifat pengamat sendiri. Selanjutnya ada kelebihan observasi. 1. Data observasi yang diperoleh secara langsung dengan mengamati kegiatan atau ekspresi siswa dapat berbuat atau bereaksi terhadap suatu situasi tertentu, sehingga data yang diperoleh dapat lebih objektif dan melukiskan aspek-aspek kepribadian siswa yang sebenarnya. Kedua, individu yang diamati tidak merasa on the spot karena berada dalam situasi yang relatif bebas, tanpa tekanan-tekanan dari luar, sehingga dapat melakukan kegiatan dan mengekspresikan kebiasaan, minat, serta sifat-sifatnya secara spontan. Yang ketiga, data yang diperoleh melalui observasi mencakup beberapa aspek kepribadian individu, sehingga dalam pengolahannya tidak berat sebelah atau hanya menekankan salah satu segi saja dari kecakapan atau pencapaian hasil belajar siswa. Kekurangan observasi. Yang pertama ada observasi memerlukan skill yang baik. Pengamat harus menyadari perbedaan antara tingkah laku yang terlukiskan dengan tingkah laku yang dievaluasi. Pengamat atau guru yang tidak memiliki kecakapan dalam melakukan observasi, hasilnya akan menjadi kurang dapat diyakini kebenarannya. Yang kedua, seringkali kepribadian pengamat mewarnai dan menyelinap masuk ke dalam penilaian yang dilakukan dengan observasi. Pengalaman, prasangka, nilai-nilai pengamat atau peneliti tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas dari tingkah laku siswa yang dicatatnya. Ketiga, tingkah laku yang sama yang diperlihatkan oleh macam-macam individu belum tentu mempunyai arti yang sama bagi pengamat-pengamat yang lain. Dan yang terakhir, data yang diperoleh dari observasi tidak dapat memberikan gambaran yang sama tentang struktur kepribadian individu. Artinya, observasi hanya dapat mengungkap kulit luarnya saja, karena itu observasi harus didukung dengan teknik lain. Nah, yang selanjutnya adalah instrumen angket. Pada instrumen angket ini berisikan tabel yang berisi nomor, nama siswa, dan yang terakhir adalah aspek tingkat kepedulian siswa, berisikan huruf A sampai I. Selanjutnya adalah tujuan dari observasi ini. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kepedulian siswa terhadap orang lain. Lalu terdapat keterangan huruf A sampai I pada tabel.
yang berisikan tentang indikator-indikator tingkat kepedulian siswa terhadap orang lain. Di antaranya adalah tolong-menolong, lalu sikap empati, lalu ada aksi sosial, dan yang terakhir adalah toleransi. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.